Hai teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Terima kasih udah nungguin. Ini adalah sesuai yang aku kasih tahu di tadi IG story aku di Dame's Oracle Instagram. Ini pembacaan general pick a card sifatnya. Kamu boleh pilih satu atau dua kartunya ya. Dan isinya adalah eh, pesan untuk kamu yang selama ini udah dikasih tahu atau sudah mendapat petunjuk dari semesta, mau itu petunjuknya lewat orang lain ataupun kamu udah tahu sendiri ya, secara intuitif, tapi kamu nggak kerjain. Nah, di sini akan terlihat kira-kira apa yang kamu nggak kerjain ini, gitu ya. Jadi temanya adalah saran atau pesan semesta apa yang selama ini tidak kamu lakukan, padahal sudah sering kali. Misalnya kamu melakukan kekeliruan atau bikin diri kamu sendiri susah, ya salah satunya adalah karena kamu tidak pernah melakukan apa yang disarankan. So, brace yourself, beranikan diri karena ini tadi kartunya udah aku shuffle duluan biar gak ribet ya. Nomor satunya dari sini, satu, ini dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Semoga aku nggak lupa. Satu, dua, tiga, empat. Take your time, pilih yang paling kelihatannya menarik hati. Dan usahakan jujur sama diri sendiri ketika mendengarkan ini ya. Karena kalau misalnya kita nggak mau jujur sama diri sendiri, percuma nanti message-nya nggak akan nyampe lagi. Padahal ini tujuannya adalah untuk membantu kita semua supaya tumbuhnya lebih benar, lebih cepat. Karena semuanya sedang diakselerasi. Satu hal lagi, buat yang mendalami astrologi juga pasti tahu, beberapa hari lagi, mungkin 2 atau 3 hari ke depan, akan bulan purnama dan itu full moon di Scorpio. Dan kebetulan aku Scorpio juga. Aku nggak mendalami zodiak, cuman energi Scorpionik itu ya seperti ini. Artinya di full moon atau energi ketika kita sedang masuk ke dalam energi Scorpionik akan banyak sesuatu tentang life and death, hidup dan mati. Artinya ada yang pergi dan ada yang mau datang, ada yang mati dan ada yang mau lahir. Dan salah satu ciri khasnya Scorpionik karena dia rule planetnya salah satunya adalah Pluto. Kalau Mars kan senangnya perang ya. Jadi wajar kalau orang-orang Scorpio itu suka galak juga gitu. Nah, udahlah ya dia galak. Salah satunya lagi ruling planetnya adalah Pluto. Pluto itu the god of underworld. Dia mengatur hal-hal yang jauh di bawah alam bawah sadar. Segala sesuatu yang berkenaan dengan kegelapan jiwa, kemudian uh, borok-boroknya batin deh gitu ya. Itu urusannya dia deh tuh. Nah, kalau kita masuk ke Scorpionic energy ini, maka hal-hal yang kita sembunyikan akan keluar semua. Dan bukannya untuk membongkar aib ya, tapi untuk di healing. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, nggak apa-apa ya, ini introduction-nya agak panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa rahasianya terbongkar atau hal yang memalukan dari dirinya, kelemahan-kelemahan diri kita tuh tiba-tiba kok sekarang kayaknya rising up ya, muncul ke permukaan, itu semata-mata sebenarnya agar kita sadar bahwa kita punya itu dan kita bisa address it, bisa kita heal, bisa kita jadi tahu bagaimana menyikapinya, mau dipelihara terus atau mau diubah atau mau di embrace gitu. Dan diubah tentunya ya, karena kalau kita sembunyikan semua kegelapan itu di dalam batin kita, itu hanya akan jadi racun dan tidak bisa di heal, karena tentunya kalau disembunyiin berarti kita ngedeny ya, kita menyangkal dia ada. Kalau kita menyangkal ya boro-boro, sama aja kayak orang misalnya sakit jantung, nggak mau ngaku sakit jantung, ya udah gimana mau diobatin, yang ada penyakitnya makin parah, ya udah gitu aja. Tapi kalau dia sadar, dia oh ya saya ngaku saya sakit jantung, maka akan bisa diobati.
dengan baik dan benar. Tuh ya, so energinya skorpionik dan ini bulan Ramadan, dimana kita semestinya bisa melihat dalam tanda kutip gitu ya, kelemahan-kelemahan atau ketidaksempurnaan kita sebagai sesuatu yang wajib kita terima dan dengan humble ya, wajib kita hormati juga. Oke, ini nomor 1, siap-siap. Ini kartunya. Ini ada forgiveness, ada accept love, lalu ini ada disharmonization. Tapi disharmony di sini sebenarnya baik karena dia menuju harmoni ya. Jadi ini masih ada getaran-getaran yang kalau fluktuatif tuh masih kencang banget. Jadi belum stabil dan tegang ya, banyak ketegangan di sini. Tapi sesungguhnya ketegangan hanya karena belum bisa adjust, belum bisa adaptasi. Jadi buat kamu yang pilih kartu nomor 1, selama ini semesta tuh minta kamu untuk ini udah jelas nih, ada forgiveness di sini. Ya, selama ini semesta meminta kamu untuk letting go, melepaskan yang sudah lewat gitu, yang sudah pergi. Jangan di hold itu, jangan kisah itu tuh jangan terus-terusan diulang-ulang di dalam pikiran, jangan terus-terusan di replay terus gitu ya, kayak kaset rusak nanti lama-lama. Dan apa jadinya kalau kamu tidak bisa memaafkan atau tidak bisa merelakan orang itu pergi? Kamu nggak bisa menerima cinta yang baru. Padahal semesta tuh pingin banget, udah ngantri deh, ibarat kata berkah itu, cinta itu sudah mengantri di depan pintu hidupmu ya. Tapi kamunya belum mau let go masa lalu. Masa lalunya sudah nggak ada, mungkin orangnya udah nggak ada, mungkin kasusnya juga udah nggak ada, udah lewat gitu. Cuman karena sakit hatinya mungkin yang membekas atau merasa bahwa diri kita tuh lebih layak untuk mendapatkan yang situ gitu ya. Apapun itu alasannya, pokoknya pikiran itu sangat pintar. Dia akan banyak sekali punya alasan untuk mencegah kita supaya move on. Ya, jadi di sini sarannya maafin aja. Maafin dan acceptance ya. Terima bahwa yang sudah ya sudah. Tidak perlu dicari-cari alasan apa yang benar, apa yang salah, karena sesungguhnya manusia itu kayak yang aku selalu bilang di video-video aku, manusia itu nggak tahu kok sebenarnya mana yang benar mana salah. Kita merasa kita tahu karena memang sudah mungkin diajarkan oleh agama atau guru gitu, tapi tetap ya kebenaran itu sifatnya personal. Nurani kita tuh masing-masing punya batasan-batasan kebenarannya sendiri. Ada batasan kebenaran yang universal, ada yang personal. Nah, jadi tolong dilakuin lah ini. Ya kamu ingin hidup kamu berubah, tapi tidak akan bisa berubah kalau tidak ada kerelaan untuk menerima nasib bahwa oke, I've been hurt, gue sudah disakiti. Ya sudah, so what? Semua orang juga pernah sakit kok. Dan terima saja juga bahwa kisah itu sudah berakhir. Terima saja bahwa mungkin kita ada di pihak yang kalah. Lagian itu kan juga apa ya, aku nggak suka sih merasa bahwa kita di pihak yang kalah, karena itu akan membangkitkan mentalitas korban, victim mentality, itu nggak benar. Mendingan mikir gini aja, oke, I learn my lesson, aku sudah belajar. So, sekarang dengan harapan kamu sudah belajar dan lulus, memaafkan karena kamu akan siap dengan pelajaran yang lain lagi. Ini nih, ini adalah pelajaran yang baru. Artinya kalau kamu sudah bisa ke sini, kamu akan naik level. Gitu. Tapi awalnya memang harus forgiveness dulu, memaafkan dulu. Habis memaafkan, terima aja gitu. Memaafkan juga, ini memang kata yang simple tapi sulit dilakukan ya.
Karena orang masih berpikir bahwa memaafkan itu adalah untuk hal yang sudah menyakitkan kita atau untuk orang yang sudah menyakitkan kita. Padahal memaafkan itu sesungguhnya adalah hadiah terbesar untuk diri kamu sendiri. Itu nggak ada kaitannya sama orang lain loh. Nggak ada kaitannya sama orang yang bikin kamu patah hati, nggak ada kaitannya sama orang yang nyakitin kamu, nggak ada kaitannya sama apapun yang sudah menyakiti kamu. Jadi kalau kamu sayang sama diri kamu, forgive gitu. Maafkan apapun yang sudah menyakiti. Ya, jadi lihat ya, kalau kamu sayang, kamu nggak akan minum itu racun. Anggaplah amarah itu racun. Dan obat itu adalah maafnya. Gitu. Jadi, if you love yourself, take the cure gitu. Minum obatnya, jangan minum racunnya. Ngapain? Ya. So, forgive, terima bahwa accept lah, terima dirimu apa adanya juga bahwa memang tidak ada yang sempurna, tidak ada kisah yang sempurna juga. Dan it doesn't matter, karena di mata Tuhan semuanya sempurna, walaupun di mata kita kayaknya babak belur banget ya, hancur-hancuran. Tapi di mata Dia semuanya sudah sempurna dan sudah ada cinta yang menanti, sudah ada berkah yang menanti, sudah ada rezeki baru yang menanti, dan tentunya kehidupan baru di frekuensi yang baru. Nih, yang sering banget pengen naik level, pengen awaken gitu ya, pengen terbangkitkan, tercerahkan. Ayo, bisa kok. Tapi move on, let go. Ya. Oke, nomor 1. Nomor 2. Oke. Ini kartunya. Kamu dapat rebel. Artinya memberontak. Ini ada infinite possibility, artinya uh, kemungkinan yang tanpa batas ada di semesta ini. Nah, sanctuary. Sanctuary ini adalah tempat kedamaian yang ada di dalam hati kamu. Nah, jadi yang pilih kartu nomor 2, yang belum kamu lakukan selama ini adalah stand up for yourself. Mungkin selama ini takut ya. Mungkin kamu takut menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Jadi kamu lebih sering nurutin omongan orang, nurutin ke harapan-harapan orang lain. Mau itu harapan orang tua, harapan pacar, harapan orang-orang di sekitar kamu, komunitas kamu. Sehingga kamu tidak bisa mencoba hal-hal baru. Padahal semesta itu punya banyak sekali hal yang bisa kamu coba. Maka di sini ada infinite possibility. Ya, jadi di sini sarannya do what you want. Lakukan hal yang kamu mau, walaupun lingkungan kamu bilang jangan, atau orang-orang terdekat kamu bilang jangan, itu berbahaya, itu hanya akan merugikan kamu gitu. Padahal this is yourself, so what gitu. Kalau lo suka warna pink, walaupun lo cowok ya pakai aja pink, emang kenapa gitu kan. Emang nggak boleh pakai pink, itu kan cuman aturan-aturan sosial yang gak ada base-nya. Bukan berarti kalau pakai warna pink kamu bukan pria sejati gitu misalnya ya. Tuh contohnya. Dan di sini dibilang kalau kamu sampai bisa seperti itu, bisa menjadi dirimu sendiri ya tanpa takut, kamu akan menemukan kedamaian gitu di dalam diri kamu. Jadi selama ini kedamaian yang kamu cari itu sebenarnya bukan karena hal-hal di luar itu tidak terpenuhi, bukan karena misalnya kamu udah tahu sih pasti nih ya, kan ini untuk orang-orang yang bacaan ini kan buat orang-orang yang sebenarnya udah dikasih petunjuk gitu sama semesta berkali-kali. You just need to be yourself. Kamu hanya perlu berani showing up gitu. Showing up artinya hadir dengan siapapun, kepada siapapun, tampillah apa adanya. Beritahu mereka siapa kamu sesungguhnya. Kamu mau ngapain, apa yang kamu suka, visi kamu apa gitu kan. Planning kamu apa gitu. Walaupun mereka nggak suka, nggak apa-apa. Pilihannya cuma itu. Mereka suka tapi kamu nggak damai di dalam hati, atau mereka mungkin marah, mereka mungkin nggak terima, tapi kamu akan merasa peaceful di sini. Ya, karena
Di sini dia bilang, sit down on the throne of your own heart. Karena hati kamu hanyalah punya kamu, bukan punya orang-orang itu. Yang bisa duduk di singgasana hatimu adalah hati kamu. Di dalam hidupmu hanyalah kamu dan Tuhan, bukan orang-orang itu. Yang menjalani hidupmu adalah kamu, bukan orang lain. Ya, so mau orang pengen kamu begini, pengen kamu begitu, kasih tahu ke mereka bahwa kamu maunya apa. Again, it's your life, it's your body. Kalau ini berkenaan dengan tubuh, it's your body. Itu adalah tubuh kamu, bukan tubuh orang. Itu adalah hidup kamu, bukan hidup orang. Apapun keputusan itu, sadari bahwa dampak yang akan terkena paling pertama adalah dirimu sendiri. Itu akan berdampak paling besar ke dirimu sendiri, baru ke orang-orang. So make sure ini dilakukan sekarang ya. Choose yourself, utamakan diri dulu, jadi diri sendiri, maka kamu akan ngerasa damai. Oh, satu lagi sebelum aku lupa, infinite possibility ini. Ini bisa jadi tentang pekerjaan, jadi kalau buat kamu yang pengen coba hal baru, silahkan. Walaupun hal itu mungkin di mata orang lain remeh ya, atau sepele, atau malah mungkin gak bisa menghasilkan uang banyak, kayak bodo amat. Ya, kalau itu adalah passion kamu dan kamu terpanggil melakukannya, do it. Ini berlaku untuk apapun. Mau itu kamu pengen deketin seseorang yang menurut orang lain mungkin gimana, do it. Yang paling tahu dirimu adalah kamu, ya. So, jangan terus-terusan nurutin apa kata orang. 3, kartunya ini nih. Ada kartu love, lalu ada spread the light, lalu ada elemental. Elemental ini tentang nature, tentang alam, tentang bagaimana hubungan kamu dengan alam ya di sekitar kamu. Dan spread the light ini juga, meskipun judulnya spread the light, tapi aku lihat hubungannya masih sama dengan sebelahnya, ada rerumputan ya. Dan ini bicara tentang dalam masa yang atau dalam kondisi yang tidak mendukung, kamu masih bisa spreading your light, menyebarkan cahayamu. Dan di sini ada love. It's not about finding love, you are love itself. Ya. So yang aku tangkap di sini pesan semesta buat kamu yang selama ini mungkin kamu ignore atau kamu lupa terus ngejalaninnya, atau mungkin ya udah gitu ya, kamu lewatin aja. Kamu mungkin lupa bahwa tanpa cinta dari orang lain pun kamu tetap bercahaya loh. Tanpa cinta dari orang lain pun kamu tetap berharga dan tetap bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau saat ini kamu merasa tidak lengkap ya, tanpa pasangan mungkin, atau ya ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu tanpa seseorang, ketahuilah bahwa itu tidak benar gitu. Kamu sendiri pun sudah dilahirkan sangat utuh oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Jadi buat apa merasa incomplete? Jadi makanya kalau istilah soulmate atau twin flame itu dipahami dengan tidak hati-hati, maka bisa membuat kita merasa tidak lengkap sebagai manusia. Dan itu menurut aku sangat zolim ya, kalau merasa diri tidak lengkap tanpa orang lain. Itu buat aku itu dosa yang besar sekali, karena itu sudah menampik atau menyangkal ketentuan Tuhan. Ya, jadi di sini kamu mau diingatkan bahwa you are the love itself. Kamulah cinta itu sendiri. Kamu sendiri pun sudah sangat bercahaya dan sangat bisa melakukan perubahan terhadap hidup kamu maupun hidup di lingkungan di sekitar kamu. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa minder, tapi juga jangan merasa sombong. Maksud aku adalah jangan
underestimate yourself, jangan meremehkan diri, dan karena itu adalah mungkin hasil dari kamu sering membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan again, di sini yang dibutuhkan adalah menyayangi diri sendiri. Itu udah jelas lah. Dari kartunya udah jelas bahwa di sini ada isu sama inner child. Di sini mungkin ada isu sama self love. Mungkin kamu menganggap diri kamu tidak layak atau tidak berharga. Mungkin kamu ngerasa ya itu tadi, tidak lengkap, tidak utuh. Kalau belum punya ini atau kalau belum bersama si ini gitu kan. Itu hoax ya teman-teman ya. Please. So, nikmatin cahaya jiwa kamu, karena kamu adalah makhluk bercahaya, kamu adalah makhluk Tuhan yang utuh seperti bintang, seperti matahari, seperti tanaman gitu kan. Kita semua sama, kita diciptakan utuh dan kita kembali dengan utuh tanpa harus ada embel-embel dengan pasangan ini, dengan pasangan itu. So, enjoy your wholeness, dan dari sana syukurilah keutuhan kamu, lalu move with life. Mengalirlah bersama hidup, sebarkan cahaya cinta kamu, nanti akan banyak kebahagiaan juga akan terpantulkan gitu kan, akan kembali lagi ke kamu. Semua kebaikan yang kamu sebarkan itu. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4. Lend a hand. Tentang meminta tolong atau memberi pertolongan. Being enough. Tentang merasa cukup, merasa layak, hampir sama kayak yang tadi. Merasa cukup ya, namanya juga being enough. Dan terakhir ada balance. Ntar aku lihat dulu nih. Jadi intinya di kartu ini adalah kamu dikasih tahu ada hal yang kamu lakukan secara berlebihan dan itu mengganggu keseimbangan hidup. Entah itu kamu terlalu banyak memberi atau kamu terlalu banyak mengambil dari orang lain. Itu yang tahu cuman kamu, gitu kan. Dan di sini juga kenapa dikasih tahu kamu itu sudah cukup sebenarnya, being enough, kayak yang tadi aku cerita di kartu yang sebelumnya, kamu itu utuh ya. Jadi di sini kamu diajarkan, disarankan untuk tahu kapan harus berhenti, know when to stop gitu. Jadi ada di antara teman-teman mungkin yang punya adiksi ya, punya ketagihan, mungkin ketagihan belajar sesuatu. Itu juga nggak bagus, namanya juga ketagihan ya, berarti itu sudah berlebihan. Atau ketagihan traveling, atau ketagihan berlebihan dalam mencintai seseorang, atau kebanyakan apapun. Ini adalah sesuatu yang sifatnya terlalu banyak. Jadi bahkan hal baik pun, jika kamu lakukan terlalu banyak, itu akan mengganggu keseimbanganmu dan akan tidak sehat, nggak bagus buat vibrasi, nggak bagus buat tubuh, mental, pikiran, vibrasi, dan akhirnya secara keseluruhan nggak bagus buat hidup. Dan kalau udah nggak bagus buat hidup, artinya sudah mengancam kesehatan, rezeki, dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini berhenti dulu deh. Coba evaluasi diri dulu, kira-kira apa sih yang kamu lakuin udah kebanyakan gitu, dan sebenarnya kamu juga udah capek, udah nggak nemu lagi nikmatnya gitu. Misalnya kamu suka nolong orang, terus kamu udah kebanyakan nih, kebanyakan artinya kamu sendiri sudah nggak punya kapasitas menolong gitu. Kamu sendiri kekurangan, kurang nurturing yourself, kurang ngurusin diri sendiri, kurang ngurusin masalah kamu sendiri. Akhirnya menolong orang lagi, menolong orang sudah tidak ada esensinya lagi, sudah tidak ada nikmatnya lagi, gitu ya. Jadi titik jenuhnya itu akan sampai ke sana, karena you have to stop actually. Sebenarnya kamu sebelum nyampe ke titik jenuh sudah harus berhenti.
Karena segala-galanya tuh ada siklusnya. Ada siklus turunnya, ada siklus tingginya. Jadi ya jangan terus-terusan kamu gas, jangan terus-terusan kamu oh ya harus ini. Banyak kok, ini bisa bermacam-macam, bisa misalnya belanja, misalnya makan juga kan, makan sesuatu kalau udah berlebihan ya sudah gitu. Maksudnya kalau udah kelebihan junk food, ya udah hari ini junk food, besok jangan junk food lagi. Ada jeda, kasih jeda. Dan di sini dia bilang dengan being enough ini juga uh, ini adalah isu yang paling mendasar kenapa kamu akhirnya berlebihan dalam satu hal. Karena kamu merasa tidak cukup. Dan kenapa merasa nggak cukup? Ya mungkin waktu kecil kurang dicintai gitu ya. Maksudnya merasa kurang dicintai oleh orang tua. Atau mungkin terakhir dalam keluarga yang memang sedang kondisinya sedang berkekurangan. Nah, itu kamu sendiri yang tahu. Dan ketahuilah itu semua bisa di-heal, itu semua bisa dimaafkan. Ketika kamu bisa menerima dan memaafkan itu, perasaan gak cukup ini akan hilang. Ya. Karena sesungguhnya kita semua dilahirkan dengan utuh, dalam kondisi apapun sebenarnya kita sudah dalam kondisi yang baik, terbaik malah. Dan we are always enough gitu. Di mata Tuhan tuh kita sudah cukup, sudah baik. Ya, itu aja. Semoga bisa menjadi wake up call atau membawa manfaat. Dan kalaupun ini tidak resonate sama sekali ya, semoga ada hal yang bisa dipetik dari pembacaan ini. Have a good evening. Selamat beristirahat bersama keluarga. Thank you sudah menonton ini. Dadah.